Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang indah ini saya akan sedikit membahas tentang autisme dalam materi kuliah anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkanlah, saya Agus Maimun Ali, mahasiswa semester 7 Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Bagi kalian semua yang masih bingung mencari universitas yang baik, murah, dan sejuk, yuk buruan ke Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Autisme. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang menunjukkan adanya sindrom perilaku, yaitu interaksi sosial dan perkembangan sosial abnormal, tidak mampu mengadakan komunikasi yang normal, minta serta aktivitasnya sangat terbatas, kaku, repetitif, dan tanpa imajinasi. Kemudian ciri-ciri autisme. Pertama, berkaitan dengan komunikasi. Ciri-cirinya yaitu perkembangan bahasa yang lambat. Kemudian terlihat seperti memiliki masalah pendengaran dan tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kemudian jarang berbicara. Terus sulit untuk diajak berbicara. Kadang bisa mengatakan sesuatu namun hanya sebentar saja. Selain itu, perkataan yang disampaikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Ada lagi mengeluarkan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian meniru perkataan atau pembicaraan orang lain. Ekolalia. Kemudian dapat meniru kalimat atau nyanyian tanpa mengerti maksudnya. Yang terakhir, suka menarik tangan orang lain bila meminta sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri autisme yang berkaitan dengan interaksi sosial. Pertama, suka menyendiri. Kemudian yang kedua, sering menghindari kontak mata dan selalu menghindar dari pandangan muka orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak suka bermain dengan temannya dan sering menolak ajakan mereka. Kemudian yang keempat, suka memisahkan diri dan duduk memojok. Selanjutnya, ciri autisme yang berkaitan dengan gangguan indera. Yang pertama yaitu sensitif pada sentuhan. Kedua, tidak suka dipegang atau dipeluk. Ketiga, sensitif dengan bunyi yang keras. Keempat, suka mencium dan menjilat mainan atau benda-benda lain. Kemudian yang kelima, kurang sensitif pada rasa sakit dan kurang memiliki rasa takut. Selanjutnya, ciri-ciri autisme yang berkaitan dengan pola bermain, yaitu tidak suka bermain selayaknya anak-anak usianya. Kemudian tidak suka bermain dengan rekan seusianya. Kemudian tidak bermain mengikuti pola biasa dan suka memutar-mutar atau melempar dan menangkap kembali mainan atau apa saja yang dipegangnya. Selain itu, juga menyukai objek-objek yang berputar seperti kipas angin. Dan yang terakhir, apabila ia menyukai suatu benda, ia akan terus memegangnya dan dibawa-bawa kemana saja. Selanjutnya, ciri-ciri autisme yang berkaitan dengan tingkah laku. 1. Bersifat hiperaktif ataupun hipoaktif. Kemudian melakukan perbuatan atau gerakan yang sama berulang-ulang, seperti bergoyang-goyang,
mengepak-ngepakkan tangan dan menepuk tangan, berputar-putar, merusak, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor penyebab autis, yaitu genetik orang tua yang memiliki autisme bisa menurunkan kelainan tersebut pada anak mereka. Kemungkinannya sekitar 5-8%. Sedangkan pada anak kembar, jika yang satu mengalami autisme, maka yang lain memiliki kemungkinan mengalami autisme juga. Kemungkinannya akan meningkat pada anak-anak kembar identik. Kerusakan syaraf pada anak autisme ditemukan kadar merkuri yang melebihi ambang batas. Kondisi ini mengganggu fungsi syaraf-syaraf otaknya, terutama syaraf yang berkaitan dengan kemampuan sosialisasi. Selanjutnya, klasifikasi anak autis, yaitu ada yang berkaitan dengan autisme persepsi. Dianggap autisme yang asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga ketidakmampuan anak bekerja sama dengan orang lain, sehingga anak bersikap masa bodoh. Selanjutnya, klasifikasi anak autis yang berkaitan dengan autisme reaksi. Terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang, kadang-kadang disertai kejang-kejang. Gejala ini muncul pada usia lebih besar, 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis. Selanjutnya, klasifikasi anak autis yang berkaitan autisme yang timbul kemudian, yaitu terjadi setelah anak agak besar, dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Selanjutnya, terapi anak autis, yaitu terapi tingkah laku. Berbagai jenis terapi tingkah laku telah dikembangkan untuk mendidik penyandang autisme, mengurangi tingkah laku yang tidak lazim dan menggantinya dengan tingkah laku yang bisa diterima di masyarakat. Ada juga terapi anak autis yang berkaitan dengan terapi wicara. Seringkali masih tetap dibutuhkan untuk memperlancar bahasa anak. Menerapkan terapi wicara pada anak autisme berbeda daripada anak lain. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang gangguan pada anak autisme. Kemudian yang terakhir, pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan pada tahap awal diterapkan satu guru untuk satu anak. Cara ini paling efektif karena anak sulit memusatkan perhatiannya dalam suatu kelas yang besar. Secara bertahap, anak dimasukkan dalam kelompok kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal. Demikian sedikit pembahasan tentang autisme. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.